Kamu sedang apa, Bina? Mengapa kelihatannya bingung begitu? Iya nih, aku mau buang kulit pisang. Tapi kok sekarang tempat sampahnya ada 2 ya? Iya, Bina. Ayahmu membeli tempat sampah baru agar kita mulai memisahkan sampah. Memang apa bedanya sampai harus dipisahkan, Glenn? Ini namanya tempat sampah organik. Kalau yang ini namanya tempat sampah non-organik. Oh, lalu kulit pisang ini harus aku buang di tempat sampah yang mana, Glenn? Agar kamu mengerti, aku jelaskan lagi menggunakan buku ya. Buku. Nah, dalam buku ini dijelaskan kita harus memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dalam tanah, sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang sulit terurai dalam tanah. Contohnya ini. Botol dan kantong plastik adalah sampah non-organik karena sulit terurai dalam tanah sehingga harus dipisahkan. Berarti kulit pisang ini termasuk sampah organik ya, Glenn? Betul sekali. Kamu cepat belajar ya, Bina. Ayo teman-teman, kita memilah sampah. Kita pakai sarung tangan dulu yuk. Supaya tangan tetap bersih dan kita terhindar dari kuman. Tunggu, itu mau dibuang kemana? Kantong plastik bekas itu masuk ke sampah non-organik. Betul sekali. Plastik itu termasuk sampah non-organik. Bungkus makanan ringan dan plastik bekas minuman itu juga termasuk sampah non-organik. Bungkus bekas makanan ini termasuk sampah non-organik. Tetapi kalau bekas makanannya termasuk sampah organik. Kamu kenapa, Monsta? Monsta terjatuh karena tadi terpeleset kulit pisang, Bina. Kakiku terkilir. Tunggu sebentar, aku ambilkan obat dulu ya. Kenapa bisa ada kulit pisang di sini? Pasti ada yang membuang sampah sembarangan. Aduh, Glenn, pelan-pelan. Sabar ya Monsta, yang penting kamu cepat sembuh. Monsta, maafkan aku ya. Sebetulnya akulah yang membuang kulit pisang itu. Sebetulnya aku bermaksud membuangnya ke tempat sampah. Hanya saja tadi aku melemparnya begitu saja, sehingga tidak mengetahui apakah sudah masuk apa belum. Ternyata malah mencelakaimu. Maafkan aku ya. Oke Bina, aku maafkan. Untung saja tadi aku yang menginjaknya. Aku sih kuat, jadi tidak apa-apa. Aduh. Buku. Lain kali jangan membuang sampah dengan melemparnya ya. Pastikan sampahnya masuk ke tempat sampah. Supaya keduanya bisa diolah kembali. Kita main tebak-tebakan yuk. Kalau kulit pisang itu termasuk ke sampah organik atau non-organik? Kamu ini ada-ada saja, Bina. Monsta lagi sakit, malah main tebak-tebakan. Iya nih. Aku hanya ingin membuat suasana tidak tegang saja. Tebak dong.
Aku menyerah. Aku tidak tahu. Aku juga. Apa jawabannya, Bina? Jawabannya adalah sampah organik. Karena kulit pisang bisa terurai dalam tanah. Lalu, mengapa dibedakan antara sampah organik dan non-organik? Supaya keduanya bisa diolah kembali. Sampah organik bisa ditimbun dalam tanah agar terurai, sedangkan sampah non-organik bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Oh, begitu. Aku baru tahu. Memangnya kamu tidak memisahkan sampah organik dengan non-organik? Kamu tidak punya tempat sampah. Aku hanya punya satu tempat sampah. Sampah organik dan non-organik dibuang di tempat yang sama. Aku setuju. Ayo, kita membuat tempat sampah. Ayo, pertama kita cari ember atau tong bekas. Ayo, Aku tidak diajak. Kamu tunggu saja di situ. Jangan kemana-mana. Aku sudah punya tugas untukmu. Kita pakai ini saja. Bisa kan? Bisa. Aku dan Cican bawa ke depan ya. Kita akan membuat tempat sampah menggunakan ini. Kamu tuliskan sampah organik di ember ini ya. Contoh sampah organik itu apa saja ya? Sisa-sisa makanan, daun kering, dan kulit buah-buahan. Sekarang kamu tuliskan sampah non-organik di ember yang ini ya. Berarti plastik, kaleng, bungkus makanan, dan sampah-sampah selain sisa makanan merupakan sampah non-organik ya? Betul sekali, Monsta. akhirnya selesai juga. Oh iya, dari tadi kita sudah belajar cara memilah sampah. Tetapi kita belum tahu cara memanfaatkan kembali sampah. Memang sampah bisa dimanfaatkan kembali. Buku. Sampah organik biasanya dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk untuk tanaman. Sementara itu, sampah non-organik dapat diolah kembali menjadi barang yang berguna untuk dimanfaatkan. Contohnya seperti apa, Glenn? Kita bisa mengolah botol plastik bekas menjadi lampion atau tempat menyimpan alat tulis. Sepertinya bisa dijadikan tempat pensil juga kan, Glenn? Buku. Tepat sekali. Sekarang kita sudah tahu bagaimana cara memilah sampah dan mendaur ulangnya. Bagaimana kalau sekarang kita memilah sampah di rumah Cican? Ayo! Lihat sekelilingmu, sampah yang berserakan. Ayo teman-teman, buang ke tempatnya. Ada sampah organik
Terima kasih Glenn dan Bina. Kalian sudah mengajarkan ilmu baru kepadaku. Sama-sama Cican. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku. Buku.